bahas integral ya. Kita mulai dulu dari integral integral tak tentu. Integral tak tentu anti turunannya. Perlu diingat-ingat lagi bahwa integral dari konstanta integral kdx itu sama dengan kx ditambah dengan c ya. Kemudian kalau integral dari x dipangkatkan n itu adalah x dipangkatkan n plus satu kita bagi dengan n plus satu. C. Kalau integral dari sinus x adalah negatif cos x ya. Integral dari cos x dx itu sinus x. Oke, kemudian integral dari turunan tan apa ya turunan tan? Sekan ya, sekan x tangan x ya. Sekan kuadrat ya. Jadi integral dari sekan kuadrat x itu adalah tangan x. Kalau turunan dari sekan apa? Hmm. Sekan x plus sekan x kali tangan x. Jadi integral dari sekan x tangan x itu adalah sekan x. Oke, kita coba yang B, metode substitusi ya. Jadi kalau ini variabelnya kita ganti ya, misalkan x-nya ini kita ganti dengan U ya, sama aja ya. Di integral dari K du itu adalah K kali U ya. Integral U pangkat N du itu U dipangkatkan N plus satu dibagi N plus satu. Integral dari sinus U du adalah negatif cos U. Integral dari cos U du adalah sinus U. Integral dari sekan kuadrat U adalah tangan U, sedangkan integral dari sekan U kali tangan U adalah sekan U. Nah, eh, kadangkala fungsi yang kita jumpai adalah fungsi yang tidak sederhana seperti yang telah kita bahas ini ya, yang telah saya tuliskan di depan, di atas ini ya. Seperti contohnya yang E, yaitu integral dari X pangkat 2 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx. Nah, kira-kira bisa tidak dengan memisalkan suatu fungsi U hingga nanti bentuk integral ini menjadi bentuk yang sederhana seperti yang telah dituliskan ini. Coba kita misalkan U-nya adalah X dipangkatkan 3 ditambah 4 ya. Berarti DU-nya apa? DU-nya adalah 3X kuadrat DX. Oh, berarti DU per 3 tidak lain adalah X kuadrat DX. Nah, dengan demikian, integral ini kan kita bisa tuliskan ya, sama dengan integral X pangkat 3 ditambah 4 dipangkatkan setengah
X kuadrat dx. Kita gantikan tuh X pangkat 3 tambah 4 menjadi U. Di U pangkat setengah. X kuadrat dx. Oh, berarti menjadi du per 3 ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan hasilnya adalah sepertiga U dipangkatkan 3 per 2. Oh, berarti ini dibagi dengan 3 per 2 ya. Oh, berarti 2 per 9. U-nya apa? Plus C. U-nya adalah X pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan 3 per 2 plus C. Hmm. Jadi metode substitusi itu tujuannya adalah kita coba memisalkan suatu fungsi U sehingga nanti bentuk integralnya adalah bentuk yang telah kita kenali bentuk antiturunannya ya. Sementara yang sudah kita kenali baru bentuk polinom sama trigonometri. Oke, kemudian yang F, integral dari tangen T ditambah dengan sekan T dipangkatkan 10 sekan T dt. Oke, dugaan kita nanti arahnya ke, ini karena ada bentuk fungsi dipangkatkan, kemungkinan dia nanti bentuknya U pangkat N ya, U pangkat N. Nah, dugaan kita U-nya adalah tangan T ditambah dengan sekan T. Oh, berarti DU-nya apa DU-nya? Turunan dari tangan, sekan, kuadrat. T, tanda sekan, sekan T kali tangan T. Oke, kali DT ya. Ada sekan, ada sekan. Sekan T-nya coba kita keluarkan nih. Jadi sekan T ditambah dengan tangan T kali sekan T dt. Nah, itu tidak lain adalah du ya. Oke, berarti ini kita bisa tuh pecah ya. Bentuk integralnya ini menjadi tangan T tambah sekan T pangkat 9 dikalikan dengan tangan T tambah sekan T kali sekan T dt. Nah, yang tangan T tambah sekan T dikalikan dengan sekan T dt itu tidak lain adalah du ya. Sehingga bentuk integralnya ini menjadi bentuk sederhana yaitu U pangkat 9 du. Artinya apa? Integralnya U dipangkatkan 10 per 10 tambah C. Sehingga hasil akhirnya adalah integral dari tangen T ditambah dengan sekan T dipangkatkan 10 sekan T dt tidak lain adalah tangen T ditambah dengan sekan T dipangkatkan 10 dibagi 10 ditambah dengan C. Gitu ya. Jadi sementara eh, metode yang kita pelajari dalam teknik pengintegralan yaitu metode substitusi, yaitu mengarahkan fungsi yang kompleks menjadi fungsi yang sederhana yang telah kita
kenali anti turunannya ya. Oke, begitu silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu. Yang perlu diingat bahwa dalam integral tidak ada sifat kekalian ya. Jadi integral fungsi kali fungsi tidak menjadi integral fungsi kali integral fungsi. Begitu juga dengan pembagian. Tetapi kalau penjumlahan kita bisa hitung satu-satu ya. Oke, kemudian persamaan diferensial, eh, pemisah variabel ya. Seperti halnya mencari integral, mencari solusi dari persamaan diferensial, itu ya kita eh, arahkan ke bentuk integral yang sudah kita kenali ya. Nah, sementara yang kita pelajari baru pemisah variabel. Jadi langkahnya adalah pisahkan variabel X dan variabel Y. Nah, ini berarti nanti Y dikalikan Y berarti Y dy sama dengan cos X dx. Kemudian kita integralkan ya kedua ruas. Kalau sudah dipisah variabelnya. Integral Y dy sama dengan integral cos X dx. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan, cos X-nya ini di depannya dx ya. Jadi kalau kalian menuliskan integral dx cos X, nah ini berarti kalian hitung dulu integralnya, baru dikalikan dengan cos X. Nah ini berbeda ya. Jadi integral dx cos X itu X kali cos X. Sedangkan integral cos X dx adalah sinus X. Hati-hati dalam penulisannya. Beberapa kali saya melihat beberapa kali saya melihat ada yang menuliskan yang seperti yang di atas ini ya. Integral dx cos x. Nah, kalau kita integralkan jadinya apa itu? Eh, integral y dy jadinya apa nih? Y kuadrat per 2 ya. Sama dengan integral dari cos x dx sinus x ditambah dengan c. Nah, penambahan c cukup di salah satu ruas saja ya. Cukup di salah satu ruas. Nah, kalau mau ditambahkan kedua ruas, ya ruas kiri dan ruas kanan C-nya bisa berbeda. Jadi silakan diberikan indeks.
simbol yang berbeda ya, C1, C2 misal. Nah, ini kan kalau kita pindahkan C1-nya, kita kurangkan dengan C1, kita dapatkan konstantanya berupa C2 min C1. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan C2 min C1 ini sebagai C. Jadi kita cukup menuliskan C konstantanya di salah satu ruas saja. Nah, maka kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 2 sin X ditambahkan dengan 2C ya. Kita cari kalau X-nya 0, Y-nya Pi ya. Kita substitusikan X-nya 0 dan Y-nya Pi. Oke, berarti kita dapatkan ini Pi kuadrat sama dengan 2 sinus 0 tambah 2C. Oh, artinya 2C-nya adalah Pi kuadrat. Jadi, solusinya adalah Y kuadrat sama dengan 2 sinus X ditambah dengan 2C-nya adalah Pi kuadrat ya. Ruas kanan ini pasti selalu positif. Karena kita tahu bahwa Pi kuadrat itu kan sekitar 3,14 dikuadratkan kan. Berarti lebih dari 9 nih. Sedangkan nilai sin X itu antara -1 sampai 1. Dikali 2 berarti minimal paling kecil itu -2. Nggak mungkin negatif ya. Ini paling kecil -2. Yang ini lebih dari 9. Itu kan pasti positif. Jadi boleh kita akar ya. Jadi Y-nya adalah akar dari 2 sin X ditambah dengan Pi kuadrat. Nah, X-nya ini boleh semua bilangan real. Itu ya. Jadi persamaan diferensial ya, sementara yang kita pelajari adalah persamaan diferensial yang bisa kita lakukan pemisahan variabel. Jadi variabelnya bisa kita pisahkan. Yang luas kiri semuanya Y, sedangkan yang luas kanan semuanya X. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari integral ya. Di suatu benda dilemparkan ke atas dari ketinggian 10 meter. Ini 10 meter ya. Bendanya kita lempar ke atas. Jadi kecepatannya adalah 5 meter per second. Nah, karena di sini diberikan asumsi bahwa percepatan gravitasinya adalah 10 ya. Berarti kita punya A-nya adalah -10. Nah, arahnya ke bawah ya. Jadi kecepatannya kan akan berkurang. Kecepatannya akan berkurang. Artinya kecepatannya negatif. Oke, tentukan ketinggian benda setiap saat. Ini V0-nya ya.
Jadi kita punya H0-nya adalah itu 10 meter, kemudian V0-nya 5 meter per second, kemudian A minus 10 ya. Kita cari dulu VT-nya. VT-nya tidak lain adalah integral dari kecepatannya, itu negatif 10 T ditambah dengan C. C-nya apa? C-nya tidak lain adalah V0 ya. V0 itu kan berarti 5 sama dengan C. Kita dapatkan tuh VT-nya adalah negatif 10 T ditambah dengan 5. Dapat kecepatan. Kita integralkan lagi. Kita akan dapatkan eh, tinggiannya ya. Jadi HT sama dengan integral dari negatif 10 T tambah 5 DT. Yaitu tidak lain adalah apa nih? Negatif 5 T kuadrat tambah 5T plus C ya. Nah, kita punya H0-nya adalah 10. Oh, berarti C-nya 10 ya. Dengan demikian, ketinggian ketinggian benda saat T adalah HT sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 5 plus 10. Tentukan kapan benda mencapai ketinggian maksimum dan tentukan juga ketinggian maksimumnya. Benda ini akan mencapai maksimum ketika kecepatannya itu sesaat nol ya. Dia seakan-akan dia berhenti terus turun kan. Jadi kita cari dulu VT-nya sama dengan nol, nanti T-nya ketemu berapa ya. VT-nya sama dengan nol. Oh, maka negatif 10T tambah 5 sama dengan nol. Maka T-nya adalah setengah ya. Oke, berarti jadi benda mencapai ketinggian maksimum saat T-nya sama dengan setengah. Dengan ketinggian maksimumnya berapa? Ketinggian maksimumnya tidak lain adalah H setengah ya, yaitu negatif 5 kali setengah kuadrat ditambah 5 kali setengah tambah 10. Berarti sama dengan negatif 5 per 4 ditambah apa nih? 5 per 2 tambah 10. Berarti 5 per 2 tambah 10, yaitu 25 per 2. 5 per 4 ya ini. Berarti nanti 45 per 4 ya.
Oke, tentukan kecepatan benda saat benda menyentuh tanah. Hmm. Saat menyentuh tanah berarti kan ketinggiannya nol ya. Jadi kita mencari T sehingga nanti HT-nya sama dengan nol. HT sama dengan nol, oh berarti nanti negatif 5T kuadrat ditambah 5T tambah 10 sama dengan nol. Coba kedua ruas kita bagi dengan negatif 5 ya. Jadi T kuadrat min T plus negatif 2 sama dengan nol. Faktorkan. T min 2 T minus plus 1 ya. Oke, berarti kita dapatkan T-nya sama dengan 2 atau T-nya sama dengan min 1. Jadi, kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah V2, yaitu negatif 10 kali 2 plus 5. Negatif 15 ya. Oke, begitu silakan. Jika ada tanyakan terkait dengan integral tak tentu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke integral tentu ya. Integral tentu ini bisa kita pandang sebagai luasan bertanda ya. Di integral A sampai B, fx, dx ini bisa dipandang sebagai luasan atas dikurangi dengan luasan yang bawah. Oke, kita coba ya. Sepertinya yang A dan B ini sudah pernah dibahas di kelas. Kita coba C dan yang D. C, masih ingat floor X? Floor X itu adalah sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari tau sama dengan X ya. Nah, dalam mensketsanya, kita bisa lakukan dulu sketsa grafik yang kita florkan ya. Yang kita florkan kan X. Nanti kita sketsa dulu Y sama dengan X-nya. Yang garis biru ini adalah
Y sama dengan X ya. Bagaimana kita mensketsa floornya? Ya pertama, ketika X-nya bulat, maka Y-nya kan sama ya. Bulat juga ya. Karena kebetulan fungsinya adalah Y sama dengan X. Kalau X-nya satu, nanti Y-nya satu. Oke, berarti titiknya di sini ya. Ketika Y-nya 2, X-nya 2. Y-nya 0, oh berarti X-nya juga 0 ya. Kemudian kalau X-nya minus satu, Y-nya juga minus satu. Nah, langkah menggambarnya adalah kita jatuhkan yang miring ke bulat ya, ke mendatar. Jadi yang di antara satu sampai 2 garisnya kan, garis birunya kan miring ya. Kita jatuhkan 0 sampai 1 sama kita datar jatuhkan. Min 1 sampai 0 juga. Jadi dia seperti tangga ya. Kadang kita juga sebut fungsi floor itu sebagai fungsi tangga. Karena memang bentuknya seperti tangga. Nah, sekarang kalau kita mau mencari integral dari floor X, dx dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 2, tidak lain adalah kita hitung dari min 1 sampai 0 dx ditambah dengan 0 sampai 1 floor X dx ditambah dengan integral floor X dx dari 1 sampai 2. Nah, yang perlu diingat bahwa integral tentu secara geometris adalah jumlahan luasan bertanda ya. Jadi, nah ini luas yang pertama, tandanya negatif, kemudian 0, kemudian 1 sampai 2 ya. Yang bawah ini tandanya negatif, yang atas positif. Walaupun di sini di antara min 1 sampai 0, nolnya ini gambarnya kan bolong ya. Tapi nilai integralnya kita hitung ya luasan perseginya ini. Oh berarti negatif 1 tambah 0 tambah 1. Hasilnya berapa? 0 ya. 0. Jadi kalau kita punya GX itu terintegralkan, X terintegralkan pada AB, kemudian fx itu sama dengan gx, kecuali di berhingga titik ya. Jadi yang ada titik, boleh boleh ada titik yang berbeda, tapi eh, jumlahnya berhingga. Kan nanti integral A sampai B dx dx akan sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, di sini tadi kan eh,
Sama aja kita mencari integral dari min satu sampai nol, mencari integral dari konstanta min satu ya. Walaupun di nolnya ini nilai fungsinya tidak min satu, hanya ada satu nilai yang berbeda, yaitu di nol ya. Jadi kita bisa mencari seperti biasa. Oke, itu yang C. Bagaimana yang D? Kita punya fx sama dengan akar dari 4 min x kuadrat. Y sama dengan akar 4 min x kuadrat ya. Kita mau sketsa dulu grafiknya. Kalau kita kuadratkan, ini ada syaratnya ya. Y-nya harus lebih besar sama dengan nol ya. Kalau kita kuadratkan, jadinya Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Oh, artinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga dia sebenarnya berupa lingkaran dengan pusatnya 0,0, berjari-jari 2 ya. Berjari-jari 2. Tapi yang perlu diperhatikan, Y-nya harus lebih besar dari 0. Dengan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Coba kita sketsa ya. Nah, berarti dia berupa setengah lingkaran ya. Yang mau kita cari integral dari min satu sampai 2. Jadi tidak utuh setengah lingkaran. Aneh luasnya ya. Bagaimana kita menghitung luasnya? Kita pecah menjadi dua bagian ya. Jadi integral apa tadi min satu sampai 2 akar dari 4 min x kuadrat dx itu tidak lain adalah luasan satu ditambah dengan luasan 2. Luasan satu tuh yang setengah lingkaran tambah ini ya. Jadi luas juring ya. Luas juring ditambah dengan luas segitiga. Oke, coba kita sketsa segitiganya biar agak besar ya. Ini panjangnya satu, sedangkan jari-jarinya kan dua ya. Oh, berarti nanti sisi tegaknya ini tidak lain adalah akar tiga. Nah, berdasarkan perbandingan sisi, nanti ini sudutnya berapa? Atau pakai trigonometri aja. Sin alfa sama dengan sinus. Berarti akar 3 per 2 ya. Oh, berarti nanti alfanya 60 derajat. Atau dalam pi per 3 ya. Sedangkan juringnya, ini misalkan P, alfa, betanya tidak lain adalah 180 derajat kurangi alfa, yaitu 120 derajat ya.
Kita pakai derajat aja biar udah menghitung ya. Luas juring, jadi bedakan ya antara 120 derajat dengan 120 ini berbeda. 120 derajat berarti dia ukuran sudut, sedangkan 120 itu bilangan real. Luas juring, berarti nanti beta per 360 derajat kali satu lingkaran. Pi R-nya 2 kuadrat ya. Tambah luas segitiga. Setengah, satu, ginya akar, 3. Silakan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada sementara ini. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sifat integral tentu, masih ingat ya. Sifat integral tentu. Yang pertama, integral dari konstanta dx dengan batasnya a sampai b itu tidak lain adalah k kali panjang intervalnya ya. Kemudian yang kedua, integral dari k-nya konstanta ya. K kali fungsi, itu nanti konstantanya bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi konstanta kali integral fungsi. Kemudian kalau integral dari penjumlahan dua fungsi, kita bisa pecah ya. Di integral fx ditambah dengan integral gx. Bisa juga kalau dia pengurangan ya. Nah, kemudian kalau batasnya sama, x plus gx, integral fx, nilainya 0 ya. Mas kuncinya ini. Oh ya, Ya, karena. ya.
Oke, integral kalau batasnya sama nanti hasilnya nol. Sedangkan kalau batasnya dibalik jadi negatif ya. Ada juga penjumlahan interval ya. Di integral A sampai B, fx dx, ditambah dengan integral B sampai C, fx dx, itu sama dengan integral A sampai C, fx dx. Oke, kita coba yang C. Integral 0 sampai 3 fx ditambah dengan gx dx. Pelan-pelan jabarkan ya. Jangan asal mengganti. Jangan asal mengganti fx-nya. Oh, ini jadi min 2 tambah satu. Enggak ya, jangan ya. Pelan-pelan. Gunakan sifat-sifat yang eh, kita punya. Ada penjumlahan dua fungsi. Oh, berarti kita pecah. Jadi integral 0 sampai 3 fx dx ditambah dengan integral 0 sampai 3 gx dx. 0 sampai 3 gx dx. Oh, sudah ada nih. Sudah diketahui. 4 ya. Sedangkan 0 sampai 3-nya, integral dari fx, belum ada. Tapi kita bisa cari tuh dari yang diketahui, yaitu dengan penjumlahan interval ya. Pemecahan interval ini akan menjadi integral 0 sampai 1 fx dx ditambah dengan integral 1 sampai 3 fx dx ditambah 0 sampai 3 dx dx. Berapa tuh? Negatif 2 tambah 5 tambah 4 ya. Sama dengan 7. Jadi kalau mau menggantikan ya sesuai. Kalau bentuknya adalah integral fx dx pada interval 0 sampai 1 ya nyatakan ke bentuk ini dulu baru diganti negatif 2 ya. Tidak tiba-tiba langsung keluar angka. Oke, itu yang C. Bagaimana yang D? Integral 1 sampai 3 dari 2ft 3gt dt. Ada pengurangan kita pecah ya. Di integral 1 sampai 3 2ft dt dikurangi dengan 3gt dt intervalnya 1 sampai 3. Nah, sama dengan 2 integral 1 sampai 3 ft dt dikurangi 3 1 sampai 3 g dt. Berapa tuh? 2 kali 5 dikurangi 3 kali 1 ya. Ketemunya 12. Oke, silakan. Diam-diam aja nih pada tidur. Jangan-jangan seperti didongengi pagi hari. Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Kalau integral tentu tinggal hitung-hitung aja sih. Yang susah nanti yang pas aplikasi integral ya. Mencari luas volume sama fisikanya ya usaha kerja.
Oke, kita lanjut di TDK 1. TDK 1. Jadi kalau kita punya F continue pada interval AB ya, selama dia continue, maka ada C di antara AB, jadi C anggota interval AB, sehingga nanti apa? FC sama dengan eh turunan dari oh bukan continue pada intervalnya tidak harus AB ya. Continue pada interval I, kemudian A-nya itu anggota dari I, maka turunan dari fungsi akumulasi fungsi akumulasi X ya, AX sama dengan integral A sampai X FT dt adalah d dx diturunkan terhadap AX FT dt, yaitu Fx itu sendiri. TDK 1 ya. Jadi lihat bentuknya. Bawah konstanta, atasnya variabel dan diturunkan dengan variabel yang sama ya. Ya, lihat. Sedangkan A-nya itu konstanta ya. Nah, dengan berdasarkan PDK 1 dan aturan rantai, kalau kita punya U sama dengan GX, terdiferensialkan ya, dengan daerah hasilnya berada pada I, maka nanti turunan dari bentuk A ini GX, FT dt, nah, berdasarkan aturan rantai ya, berarti F turunan dari U, ini berarti GX-nya sebagai U ya, dt kali du dx. Artinya apa? Ini tidak lain adalah F U kali U aksen, yaitu F GX kalikan dengan G aksen X. Jadi T-nya kita ganti dengan GX kalikan dengan G aksen X ya. Oke, kita coba yang D. Di integral X sampai 2X tambah 1 cos theta kuadrat d theta diturunkan terhadap X ya. Nah, ini turunan fungsi dalam variabel X. Di fungsinya dalam X, bukan theta. Nah, yang perlu diingat bahwa TDK 1 itu rumusnya seperti ini kalau batas integralnya, batas bawahnya konstanta, atasnya X atau fungsi ya. Nah, berarti kita harus rubah dulu bentuk integralnya ini. Kita bisa lakukan pemecahan interval ya.
integral X sampai nol atau pakai konstanta yang lain tidak masalah ya, selama dia titik di mana dia kontinu. Ini kebetulan cos theta kuadrat kan dia kontinu di semua bilangan real ya. Jadi A-nya ini bebas, mau milih berapa saja, nanti pada akhirnya akan menghasilkan turunan yang sama ya. Oke, eh integral X sampai nol ya, dari cos theta kuadrat d theta ditambah dengan turunan dari, oke, kita pakai sifatnya pelan-pelan. Di integralnya kita pecah dulu jadi nol sampai 2x tambah satu cos theta kuadrat d theta ya. Nah, ini dibalik negatif integral nol sampai x. Di depan kita balik intervalnya jadi negatif ya. D theta ditambah dengan integral nol sampai 2x tambah satu cos theta kuadrat d theta. Sifat sifat turunan ya. Sifat turunan itu kita bisa turunkan satu-satu kalau dia bentuknya penjumlahan ya. Tapi kalau dia bentuknya perkalian, gunakan aturan perkalian. Kalau pembagian, gunakan aturan pembagian. Oke, berarti ini menjadi di negatif dari turunan integral cos theta kuadrat d theta dengan batasnya nol sampai x ditambah dengan turunan dari cos theta kuadrat d theta dengan batasnya nol sampai 2x tambah satu. Kita dapatkan hasilnya yang depan berarti cos x kuadrat ya. Yang belakang cos 2x tambah satu dikuadratkan kali turunannya. Kali 2 ya. Gitu. Nah, biasanya kita tulis eh, sampai sini udah betul, tapi biasanya kita tulis yang positif taruh di depannya. Jadi 2 cos 2x tambah satu kuadrat dikurangi dengan cos x kuadrat. Oke, Pak, boleh ke slide sebelumnya nggak, Pak? Saya mau foto dulu, Pak. oh ya, Kasih, Pak. ya sama-sama. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Tentukan fungsi kontinu f jika ada ya yang memenuhi itu. Oke, kita coba yang A. Kita mau cari fx-nya nih. Kemungkinan kita turunkan kedua ruas ya, berdasarkan TDK 1. Gunakan TDK 1. Jadi turunan dari integral 1 sampai x, ftdt itu tidak lain adalah turunan dari yang luas kanan. X kuadrat dikurangi 5x tambah 4. Yang luas kiri jadinya fx, yang luas kanan jadinya 2x min 5 ya. Nah, kemungkinannya ini. Ini calonnya ya, kita cek sekarang. Bener nggak integral dari 2x min 5 dengan batas 1 X ini hasilnya ini?
Cek ya, integral 1 sampai X dari 2T min 5 dt menggunakan TDK 2. Jadinya adalah T kuadrat min 5T dihitung di X dikurangi dihitung di 1. Yaitu X kuadrat min 5X dikurangi dengan 1 dikurangi 5 plus 4 ya. Oh, berarti dia memenuhi itu. Jadi f X sama dengan 2X min 5 memenuhi ya. Memenuhi integral 1 sampai X. Eh, Ft dt sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4. Jadi ada ya. Bagaimana dengan yang B? Sama, coba kita turunkan kedua ruas. Turunan dari 8X kuadrat tambah sinus 6X ya. Gunakan aturan rantai, kita dapatkan F2X kali 2 sama dengan ini 16X ditambah sin U, turunannya berarti cos U kali U aksen kali 6 ya. Oh, berarti kita bagi 2, kita dapatkan 8X tambah 3 cos 6X. Nah, ini kan kita bisa tuliskan ya, 8 itu sebagai 4 kali 2. Karena di sini F2X, berarti kita nyatakan dalam bentuk 2X. 3 cos 3 kali 2X. Nah, dengan mengganti 2X menjadi X, kita dapatkan dia adalah 4X tambah 3 cos 3 ya. 3X. Ini ya. Sekarang kita cek menggunakan TDK 2 ya, karena dia fungsi kontinu dan anti turunannya sepertinya mudah dicari ya. Integral 4X tambah 3 cos 3X dx dengan batasnya 0 sampai 2X adalah berapa nih? Integral. Ini menjadi 2X pangkat 2 ya. Ditambah sinus 3X ya. Sinus 3X kalau diturunkan jadinya kan 3 cos 3X. Ya, kalau mau detail coba dihitung pakai integral metode substitusi ya. 2X kuadrat tambah sinus 3X dihitung di 2X dikurangi dihitung di 0. Coba kita substitusikan, kita dapatkan 2. Oh, maaf, ini harusnya variabelnya T dulu ya. Ini 2 kali 2X dikuadratkan
ditambah dengan sinus 3 kali 2 X. Dikurangi dengan nol tambah nol ya. Sin nol. Oh, berarti kita dapatkan 8 X kuadrat ditambah dengan sin 6X. Jadi memenuhi ya. Jadi fx sama dengan 4x tambah 3 cos 3x memenuhi itu integral 0 sampai 2x fx dx sama dengan 8x kuadrat ditambah sinus 6x. Nah, sedangkan yang C sepertinya ini tidak memenuhi. Coba kita cek turunkan kedua ruas terhadap X. Yang ruas kanan satu, yang ruas kiri fx ya. Nah, kita cek integral dari 0 sampai x 1 dt. Itu kan berarti t dihitung di t-nya sama dengan x, t-nya sama dengan 0 ya. Berarti x dikurangi 0 sama dengan x. Nah, batasnya 2 ya, maaf. Batasnya 2. Nah, berarti kan dia tidak memenuhi ya. Jadi tidak ada fungsi kontinu f yang memenuhi integral 2 sampai x ft dt sama dengan x. Itu ya. Jadi kalau dia ada ya, kalau dia ada, berarti kan dia berlaku TDK 1 ya. Sehingga calonnya hanya fx sama dengan 1. Dari calon ini kita cek ternyata dia tidak memenuhi itu. Oh, artinya tidak ada fungsi kontinu yang memenuhi. Oke, begitu silakan. Eh, boleh ada barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan boleh. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan untuk tutorial di pagi ini. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Siap. Tidak tidur kan, Panji? Aman, Pak. Oke, eh, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan untuk tutorial pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.